Wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta webinar pada malam hari ini karena sudah menyempatkan waktunya untuk join di kegiatan webinar pengembangan diri seri ketiga oleh Muda Bermakna. Adapun topik yang akan kita bahas pada webinar kali ini yaitu rahasia sukses mahasiswa baru, tips dan strategi menjadi maba yang produktif. Oke, teman-teman. Dan namun sebelum kita lanjut kepada sesi webinarnya, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman teknis dulu. Yang pertama, uh, disampaikan kepada teman-teman peserta untuk mengaktifkan kameranya apabila tidak terkendala, kemudian memastikan mikrofonnya nonaktif agar tidak ada gangguan audio selama sesi webinar berlangsung. Kemudian di akhir sesi nantinya akan ada sesi tanya jawab antara narasumber dengan teman-teman peserta. Oke, mungkin di awal mumpung ramai nih, bolehlah teman-teman aktifkan kameranya dulu, kita foto bareng-bareng. Ayo, ayo teman-teman yang lain, diaktifkan kameranya. Ya mungkin kami sapa-sapa dulu ya pesertanya. Halo Kak Fikri Ali Mahmudi. Halo Kak, halo. Nah, gimana nih? Udah siap dengar webinar kita pada malam hari ini? Siap Siap-siap. dong. Oke, semangat ya. Ayo teman-teman yang lain, Siap, Kak, siap. ayo diaktifkan kameranya. Kita foto bareng dulu teman-teman. Dari mana, Kak? Oke, kita foto dulu ya di sesi awal ini. Oke, ayo senyum. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Jadi ini dokumentasi awal ya. Nanti kalau di akhir sesi memungkinkan, kita foto-foto lagi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hadi Siswadi Hamran, mentor Sosiologi Muda Bermakna 2023, yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini, mendampingi Bang Yasid. Oke, webinar kali ini kita kedatangan narasumber Kak Muhammad Yasid Al-Bustami. Mungkin saya sapa terlebih dahulu. Halo Bang Yasid, selamat malam. Oke, selamat malam Mas Hadi. Nah, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Udah siap nih nyampein materinya ya Kak? Oh, siap. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Sekarang sebelum saya berikan kesempatan Bang Yasid buat menyampaikan materinya, saya izin membacakan profil singkat Kak Yasid ya. Nama lengkap itu Muhammad Yasid Al-Bustami. Kak Yasid ini merupakan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, program studi Pendidikan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Kak Yasid ini memiliki beberapa organisasi. Yang pertama itu Koordinator Asisten Laboratorium Rumah Sejarah Indonesia periode 2023 hingga 2024. Kemudian Sekretaris PR IPNU Sungo Lengowo 2023 hingga 2025. Kemudian anggota bidang kewirausahaan UKKI UNESA 2022 hingga 2023. Kemudian anggota Elpers PAC IPNU Bunga 2021 hingga 2023. Kemudian yang terakhir Wakil Sekretaris 2 OSIS SMA As-Saad 2020 hingga 2021. Nah, itu ya teman-teman profil singkat narasumber kita pada malam hari ini. Dan apabila teman-teman ingin mengenal lebih jauh Bang Yasid ini, itu bisa menghubungi Kak Yasid melalui email
yasidalbustami@gmail.com atau melalui kontak 0895 3420 29377. Nah, itu ya teman-teman profil dari narasumber kita pada webinar kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bang Yasid untuk kita dengarkan bersama materi dari Bang Yasid. Oke, kepada Bang Yasid, waktu dan layar, persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Hadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam calon-calon mahasiswa baru universitas-universitas di Indonesia. Nah, kita bertemu lagi ya kemarin di webinar pertama, saya yang jadi moderator. Sekarang di waktu kedua, sekarang saya pematerinya. Suaranya sudah jelas, adik-adik? Jelas, Kak. Udah, Kak. Jelas Oke. Kak, jelas. Ya, kita akan berbicara tentang mahasiswa produktif. Nah, next, Kak. Nah, sebelum kalian mengetahui tentang mahasiswa baru, kalian harus mengetahui cara agar bisa menjadi mahasiswa baru. Sebelum itu, kalian akan mengalami ospek dari berbagai bidang. Nah, ospek ini kalau di SMA sendiri mungkin pas awal masuk kelas 10 ya, cuma hanya 1 kali ospek. Namun di universitas sendiri ada 3 kali ospek, tergantung dengan universitasnya masing-masing. Yang pertama yakni ospek kampus. Nah, ospek kampus ini biasanya mudah untuk dilalui, nggak sulit-sulit amat tugasnya, dan juga kating-katingnya pasti bagus. Maksudnya baik hati dan tidak memberikan tugas yang sulit. Nah, yang kedua ini ospek fakultas. Ospek fakultas sendiri cukup berat mungkin bagi mahasiswa baru, karena kating-katingnya terkadang agak marah-marah, nggak jelas, lalu sering memberikan tugas yang nggak ngotak, pulang sampai larut malam, dan ngajak ngopi, dan lain-lain. Yang terakhir yakni ospek jurusan. Nah, di ospek jurusan ini kalian akan dikenalkan dengan dosen-dosen jurusan kalian. Seperti di jurusan saya, jurusan pendidikan sejarah, ada 14 dosen, dikenalkan semua satu persatu, dosennya membuat diri dan belajar kuliah apa. Di ospek jurusan sendiri tugasnya agak cukup memberatkan, namun tidak seberat ospek fakultas. Panitianya juga pasti dari jurusan tersebut sendiri, jadi agak mudah untuk dilalui. Nah, setelah melalui 3 jalur tersebut, kalian resmi menjadi mahasiswa baru dan dapat memulai mata kuliah yang kalian ambil atau sudah dipaketkan oleh kampus kalian masing-masing. Oke, next, Kak. Next. Oke, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang produktif? Nah, seperti yang kalian tahu, mahasiswa terbagi menjadi 8 semester. Yang paling cepat pasti 7 semester. Semester pertama dan semester 2 kalian harus mencari relasi yang besar, kalau bisa dengan dosen-dosen atau profesor universitas kalian. Yang semester 3 dan semester 4, kalian harus berorganisasi. Kalau bisa ya, terkadang ada mahasiswa yang tidak bisa berorganisasi karena kerja dan lain-lain. Diusahakan semester 3 dan 4 kalian ikut organisasi ya, biar mengetahui apa kemampuan kalian dalam menghadapi masa depan. Semester 5 dan 6 waktunya kalian untuk lebih mendalami ilmu di jurusan kalian. Jangan sampai salah jurusan besok ketika kalian sudah masuk ke jurusan tersebut, ya itu adalah rezeki kalian, diterima saja, dan tekuni saja ilmu yang sudah kalian dapat. Nah, semester 7 dan semester 8 ini merupakan semester akhir, kalian harus menulis skripsi dan segera wisuda, biar nggak dapat omelan dari tetangga, kapan wisuda? Kok belum selesai-selesai? Habis saat hari raya. Oke, untuk menjadi mahasiswa baru yang produktif sendiri, terdapat beberapa cara. Nah, saya menyebutkan 5 saja, karena 5 ini yang bisa saya lakukan sehari-hari. Yang pertama yakni skala prioritas. Terkadang, jujur saya merupakan asisten dosen, baru semester 2 tapi langsung menjadi asisten dosen, jadi ya terkadang banyak proyek-proyek dari dosen tersebut masuk ke saya untuk membantu, seperti proyek seminar dan lain-lain. Nah, terkadang proyek seminar
ditambah dengan tugas dari asisten laboratorium jurusan, ditambah dengan organisasi desa, lalu tugas, lalu saya juga bekerja di hari Sabtu dan Minggu, maka harus mengetahui tentang skala prioritas. Mana tugas yang biasanya mudah dilakukan atau yang deadline-nya mepet, itu dikerjakan terlebih dahulu. Oke, yang kedua yakni mengatur waktu tugas deadline. Nah, ini tugas dari dosen biasanya nggak ngotak sama sekali. Kadang ada 1 mata kuliah, 3 dosen, 3 tugas yang berbeda. Dan deadline-nya kadang hanya beberapa jam atau beberapa hari. Apalagi tugas video atau proyek. Wah, itu sangat menguras otak dan listrik dari laptop kalian. Oh, listrik dari laptop benar sih. Karena ya pasti kalau bisa ngerjakan pakai laptop saja ya, karena lebih mudah. Dengan tugas-tugas yang berat dan banyak, pasti harus mengetahui mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana yang mudah, mana yang susah. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mengatur waktu ketika mendapat tugas. Oke, mana saya screen? Saya screen-nya hilang ya. Oke, yang ketiga, kita harus mengetahui tentang rencana kegiatan. Apa yang harus kita lakukan dalam 1 hari tersebut. Misalnya, jam 6 pagi sampai jam 7 pagi kita mandi, sarapan, dan siap-siap ke kampus. Lalu jam 7 pagi sampai jam 12 kita ke kampus untuk belajar atau ngerjakan tugas. Lalu jam 12 sampai jam 13 kita istirahat, makan siang atau sekedar sholat, dan lain-lain. Lanjut, terkadang ada mata kuliah sampai sore, tergantung dengan SKS yang kalian ambil. Nanti saya jelaskan di bagian akhir-akhir. Nah, ketika kita mengatur rencana kegiatan usahakan pas dengan apa yang kita mampu. Nah, seperti halnya kita bisa belajar selama 1 jam, ya udah 1 jam saja nggak apa-apa. Yang penting belajar. Oke, yang keempat, ikut kegiatan kampus. Nah, ini yang paling pasti dicari oleh mahasiswa-mahasiswa. Ikut kegiatan kampus, entah itu seminar offline. Nah, uniknya, kalau kalian ikut seminar offline, mungkin kalian akan mendapatkan konsumsi makan atau door prize ketika menjawab atau bertanya dari narasumber. Nah, ketika mendapat makan siang, auto kalian bisa menghemat uang pengeluaran. Jadi uang yang seharusnya dibuat makan siang bisa ditabung atau digunakan hal-hal yang lain. Oke, yang kelima yakni waktu istirahat. Jujur, waktu istirahat saat kuliah nanti kalian akan sangat terkejut, di mana seharusnya seorang mahasiswa normalnya tidur 6 sampai 8 jam. Namun ketika tugas yang nggak ngotak datang, tidur kalian mungkin hanya 2 jam sampai 3 jam. Jadi kalian harus cerdas-cerdas dalam mencari waktu istirahat. Entah tidur di kampus, tidur di kos, atau tidur di rumah teman. Yang penting jangan tidur di kendaraan ya, nanti bahaya. Tidur di tempat-tempat yang aman saja. Oke, next kan. Oke, yakni selanjutnya yakni organisasi kampus. Organisasi kampus terdiri dari 2 bagian, yakni organisasi internal dan organisasi eksternal. Nah, pertama organisasi internal. Ini biasanya ada di dalam kampus, yang biasanya sering disebut dengan organisasi dalam kampus. Oke, yang pertama yakni UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang biasanya kalau di SMA disebut dengan ekstrakurikuler. Nah, UKM ini biasanya banyak tergantung dengan kampusnya masing-masing. Ada UKM sepak bola, ada UKM penulisan karya ilmiah, UKM fotografi, UKM pendakian, lalu UKM yang lain bebas. Yang penting kalian ikuti sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, yang kedua yakni HMP atau HMJ, Himpunan Mahasiswa Prodi atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, yakni organisasi tingkat jurusan yang paling bawah. Nah, ini adalah panitia yang menyelenggarakan ospek jurusan nanti dari hanya 1 jurusan saja.
Selanjutnya yakni badan eksekutif mahasiswa. Seperti yang sudah terlihat, badan eksekutif mahasiswa ini mempunyai 2 tingkatan, yakni tingkatan fakultas dan tingkatan universitas. BEM tingkat fakultas biasanya mengadakan ospek tingkat fakultas, sedangkan BEM eksekutif tingkat universitas biasanya mengadakan ospek tingkat universitas sendiri. Dan yang terakhir yakni DPM atau MPM. Nah, apa ini tugas DPM atau MPM? Tugas MPM atau DPM yakni mengawasi BEM. Nah, seperti halnya di Indonesia sendiri, DPR mengawasi presiden ya. Oke, ya. Next. Oke, selanjutnya yakni organisasi eksternal. Organisasi ini pastinya ada di setiap kampus-kampus. Setiap kampus pasti ada organisasi 3 ini, hampir semua kampus ada. Yang pertama yakni PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, uniknya organisasi eksternal ini kalian harus hati-hati ketika memilih organisasi luar. Kalian harus mencari organisasi yang pas karena itu akan berpengaruh di dunia perkuliahan kalian. Yang disebut dengan circle. Terkadang ada circle PMI sendiri, circle HMI sendiri, circle GMNI sendiri. Nah, kalian harus mengikuti sesuai dengan fashion kalian. Dan juga kalau bisa ya hati-hati ketika berorganisasi eksternal. Kalau kakak sendiri tidak ikut organisasi eksternal ya. Jadi karena kakak ikut dosen, jadi ya dosen tersebut juga nggak ikut organisasi eksternal, jadi ya kakak nggak ikut luar-luar, jadi ikut dosen tersebut saja. Kalau dosen tersebut dapat tugas begitu dan menyuruh saya melakukannya, saya melakukannya sesuai dengan arahan dosen tersebut. Oke, next Kak. Oke, apa saja kegiatan mahasiswa yang bermanfaat? Nah, kegiatan mahasiswa yang bermanfaat itu banyak yang bisa dilakukan. Seperti kita ikut lomba. Nah, ketika kita ikut lomba, usahakan lomba tersebut dapat fasilitas dari universitas tersebut. Misalnya lomba karya tulis ilmiah. Ketika kita juara 1, 2, atau 3, pastikan kita mengajukan hadiah ke universitas tersebut. Setiap universitas pasti akan memberikan sebuah merchandise bagi mahasiswanya yang mendapatkan juara atau mengharumkan universitas tersebut. Misal di universitas saya, UNESA sendiri, ketika saya mendapat juara 1 nanti, amin, masih menyusul. Ketika mendapat juara 1, saya akan mengajukan juara tersebut ke UNESA untuk mendapatkan uang sekitar 1 juta atau 2 juta ketika menang sebuah lomba. Nah, kalau lombanya sendiri tingkat internasional, tambah besar lagi hadiahnya. Jadi sesuai dengan tingkat lomba yang kita ikuti. Yang kedua yakni magang. Magang ini biasanya dilakukan ketika semester 6 atau semester 7. Biasanya kalau jurusan pendidikan itu PPL ketika praktek mengajar. Kalau jurusan non pendidikan seperti ilmu hukum, ilmu komunikasi, pariwisata dan lain-lain itu biasanya akan magang selama 1 semester, entah di perusahaan mana. Usahakan ikut magang di semester 6 atau semester 7 karena kemungkinan kalau kalian ikut magang, kalian akan diambil oleh perusahaan tersebut. Jadi nggak usah cari kerja lagi, sudah di perusahaan tersebut saja. Tapi juga melihat kondisi apa kalian cocok di perusahaan tersebut atau tidak. Yang ketiga yakni MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, biasanya ini dilakukan di semester 6, pengganti dari magang, atau bisa 2 semester magang dan PPL atau magang atau KKN bagi non pendidikan, PPL atau KKN bagi pendidikan. Biasanya ini mendapatkan uang dari pemerintah. Jadi kalau kalian ikut MBKM, kalian pasti untung daripada ikut KKN. Nah, bukannya KKN itu buruk ya, bukan. Tapi MBKM sendiri biasanya lebih mudah dapat uang daripada mengeluarkan uang. Selanjutnya yakni volunteer. Volunteer sendiri biasanya kita sebut sebagai oprek panitia. Ketika ada sebuah event besar, pasti akan membuka sebuah volunteer yang akan
mengambil mahasiswa-mahasiswa di universitas. Volunteer sendiri biasanya akan mendapat benefit seperti sertifikat, uang kerja, makan siang atau makan pagi, dan lain-lain. Volunteer sendiri enaknya kita bisa kenal dengan universitas yang lain. Jadi akan perluas kita. Biasanya bisa dilakukan di semester 1 sampai semester 5. Cari volunteer yang banyak, tapi ingat dengan tugas kalian sebagai mahasiswa yakni belajar dan mengerjakan tugas. Oke, yang terakhir yakni asisten dosen. Ini hampir sulit ditemukan di setiap jurusan. Terkadang satu jurusan itu hanya ada 1 atau 2 asisten dosen. Nah, kalau di jurusan saya ada, kalau yang saya tahu ada 2. Dan teman saya. Jadi asisten dosen ini ada 2 macam, yakni mengajar dan non mengajar. Sedangkan saya dapat asisten dosen yang tidak mengajar. Jadi hanya ketika dosen dapat proyek dan butuh bantuan saya pasti akan membantunya. Nah, untungnya asisten dosen sendiri, nah ini adalah yang paling hebat. Kalian bisa mendapatkan nilai tambah ketika kalian diajar dosen tersebut di sebuah mata kuliah. Semisal kalian dapat 70, dosen tersebut ingat, oh iya ini asisten saya ya, ya sudah saya tambah nilainya jadi 85, jadi 90. Itu enaknya jadi asisten dosen. Atau kalau enggak jadi asisten dosen, jadi pengurus mata kuliah tersebut. Atau biasanya disebut ketua kelas dari kelas tersebut. Semisal ada 3 mata kuliah, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan. Dosennya beda-beda. Kalian menjadi ketua kelas mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, otomatis kalian harus bertanggung jawab ke mata kuliah bahasa Indonesia. Mulai dari konfirmasi dosen tersebut hadir atau tidak, lalu membuatkan link absen atau absensi. Yang ketiga, membuat Google Drive pengumpulan tugas atau mengantarkan tugas tersebut ke dosen. Nah, ketika kita sudah menjadi pengurus kuliah, pengurus mata kuliah tersebut, akan mengenal kita, akan mengingat kita. Hal ini menjadi sebuah positif agar mendapat nilai akademis tambahan. Misal tadi sudah 70 ditambah karena kita pengurus mata kuliah ditambah 15 poin lah. Jadi 85. Jadi nilainya bisa A atau amin. Oke, next. Oke, cara memilih organisasi. Pastinya nanti kalian akan suatu saat pasti akan berorganisasi. Nah, kakak beri tips sesuai dengan sesuai dengan pengalaman kakak selama berorganisasi mulai dari SMA sampai kuliah. Yang pertama yakni sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kemampuanmu bisa di bidang kewirausahaan, ya udah ambil kewirausahaan saja, nggak apa-apa. Nggak usah berat. Hanya anggota pertama, pasti tahun pertama jadi anggota atau wakil ketua departemen. Yang tahun kedua kalian bisa mencalonkan diri menjadi ketua atau badan pengurus harian. Yang kedua yakni bermanfaat bagi kuliah. Nah, ini biasanya di UKM tadi, unit kegiatan mahasiswa, seperti penulisan ilmiah. Nah, ini akan bermanfaat bagi jurusan yang suka menulis, seperti saya, jurusan ilmu sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang ketiga, anggotanya jelas dan tidak molor ketika rapat. Nah, ini yang paling utama. Ketika sebuah organisasi maju dan berkembang, anggotanya itu tidak lelet ketika rapat. Jadi kalau misal rapatnya jam 8, usahakan sebelum jam 8 seluruh anggota sudah datang tanpa kecuali ada yang izin. Ketika semua sudah datang dan bisa mulai membahas rapat tersebut, organisasi tersebut bisa dikatakan berkembang. Nah, terkadang ada organisasi yang rapatnya molor banget, kadang 1 jam 2 jam nggak mulai-mulai. Nah, itu bisa kalian tinggalkan saja, karena saya sudah pernah masuk sebuah organisasi yang rapatnya itu harusnya mulai jam 3, terlelet banget, anggotanya nggak mau muncul-muncul, padahal ketuanya sudah datang. Jam 5 baru bisa mulai. Langsung saya keluar dari organisasi, terus malas membuang-buang waktu. Yang keempat yakni proker yang berinovasi. Nah, proker yang berinovasi ini maksudnya
enggak monoton seperti tahun lalu. Seperti tahun lalu ada webinar pendidikan nasional, tahun depannya ada lagi. Ubah temanya saja, jangan webinar pendidikan nasional. Ubah menjadi webinar kependidikan, ya lebih detail lagi ke pendidikan. Berarti kita diajarkan cara mengajar, bukan pendidikan saja. Bentar ya, ini ada telepon. Oke ya, sampai di proker yang berinovasi. Proker yang berinovasi sendiri juga jangan ikut-ikut pada proker tahun lalu. Harus ada yang baru dari sebuah himpunan tersebut atau sebuah organisasi tersebut. Misal tahun lalu tidak diadakan lomba karya tulis ilmiah. Nah, ini menjadi hal yang baru di tahun kepemimpinan kalian nanti. Harus mengadakan lomba karya tulis ilmiah. Kalau bisa tingkat nasional atau tingkat internasional. Yang kelima ini yang biasanya terkenal, jual risol. Nah, ini pasti mahasiswa ini tidak asing dengan kata jualan risol. Ketika sebuah organisasi kekurangan dana, pastinya akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan dana tersebut. Salah satunya yakni jualan risol. Nah, kalau bisa jangan masuk organisasi yang jualan risol. Karena ya itu sudah dari dulu sampai sekarang. Tidak ada inovasinya sama sekali, tinggalkan aja. Kalau bisa cari organisasi yang jualannya itu sesuai dengan zamannya. Seperti sekarang ini ada jual YouTube Premium, Zoom Premium, Canva Premium, atau Cek Turnitin. Itu yang biasanya dibutuhkan oleh mahasiswa. Jangan jualan risol mulu, itu ketinggalan zaman sekali, nggak berkembang, tinggalkan aja. Yang terakhir yakni mendapatkan keuntungan seperti uang atau konsumsi. Nah, misal contoh nih, ini ikut seminar tadi seperti yang saya bilang awal. Ya, panitia pasti akan mendapat konsumsi meskipun kita bekerja keras. Namun hal ini menjadi sebuah vibes positif di mana kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak-banyak untuk membeli konsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita menjadi panitia dari sebuah acara, pasti kita akan mendapatkan konsumsi. Nah, konsumsi tersebut bisa menghemat pengeluaran kita sehari-hari. Oke, next. Oke, istilah-istilah perkuliahan. Nah, ini harus kalian ketahui nanti setelah masuk dunia perkuliahan sesuai dengan jurusan masing-masing. Oke, yang pertama DPA. DPA ini dosen pembimbing akademik atau kalau di SMA sendiri wali kelas. Setiap mahasiswa akan mempunyai DPA berbeda-beda, tapi ada yang sama. Namun kadang satu kelas ada 3 DPA atau 4 DPA sesuai dengan jumlah dosen dan jumlah mahasiswa. Kalau di kelas kakak, satu kelas itu ada 4 dosen. Jadi jumlah mahasiswa 36. Jadi satu dosen itu sekitar 11 sampai 9 sampai 10 tergantung dengan dosen tersebut. Oke, yang kedua yakni rektor. Rektor sendiri yakni pimpinan universitas. Hanya ada satu di setiap universitas ya. Jadi misal di UNESA sendiri ada Cak Hasan. Uniknya UNESA ini rektornya nggak mau dipanggil Pak. Kalau kalian dipanggil panggil Pak, nanti nilai kalian dikurangi 1. Itu candaan, tapi ya namanya juga rektor pegecekan. Sukanya bercanda mulu kalau masalah nama panggilan. Panggilannya mesti dipanggil Cak. Kalau ketemu Cak Hasan, halo Cak. Jangan panggil Pak. Kalau ya kalian masuk UNESA nanti, kalau ketemu dengan rektor UNESA atau ketika kalian sudah berkuliah di jurusan yang di universitas yang lain, kalau ketemu rektor UNESA panggilannya Cak, bukan Pak. Jadi panggilannya Cak Hasan. Oke, selanjutnya yakni Kajur atau Kaprodi, yakni seseorang yang memimpin di sebuah jurusan. Nah, seperti kalian ya, misal masuk ke jurusan ilmu hukum, pasti akan ada satu kaprodi atau kepala jurusan
yakni seorang pemimpin di tingkat jurusan. Lalu tingkatnya lagi ada dekan. Dekan itu seperti kepala sekolah versi yayasan. Gimana nyebutnya? Dekan ini di atasnya kaprodi, di atasnya kaprodi, di bawahnya rektor. Jadi di tengah-tengah. Dekan ini memimpin sebuah fakultas seperti fakultas hukum. Pemimpinnya dekan. Di bawahnya ada S1 ilmu hukum. Pemimpinnya kaprodi. Lalu S1 ilmu pemerintahan. Lalu ada S1 apalagi. Yakni dekan ini membawai jurusan-jurusan tersebut. Dan rektor sendiri membawai fakultas-fakultas yang dipimpin oleh dekan. Yang kelima yakni dosen. Dosen yakni kalian atau guru. Saat di SMA disebut dengan guru. Yang keenam yakni asdos. Asdos sendiri mengajar atau tidak mengajar. Seperti saya ya, asdos yang tidak mengajar, hanya membantu ketika proyek. Kalau asdos mengajar itu biasanya dosen berhalangan atau ada tugas keluar kota dan digantikan oleh asdos tersebut. Yang ke-7 yakni maba atau mahasiswa baru. Nah, ini pantas untuk kalian-kalian semua yang ikut webinar kali ini. Nanti misal masuk, kamu maba ya? Oh iya Kak, saya maba. Oh enak dipanggil maba. Kami yang semester 2 sudah nggak bisa dipanggil maba lagi. Sudah tua. Sudah mulai tua maksudnya. Yang lebih tua lagi semester 4, 5, 6, 7, 8 atau sang penyumbang kampus atau mahasiswa nggak lulus-lulus. Itu lebih dari kami. Istilah-istilah popo kunang-kunang, kura-kura, kutu-kutu, dan masih banyak lagi. Istilah tersebut adalah istilah gaul yang biasanya digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa. Seperti kupu-kupu, kuliah pulang. Tugasnya itu kuliah pagi, sore pulang, udah nggak ada kegiatan lain. Pasti ya di rumah, nggak ngapain-ngapain. Tapi jangan remehkan kupu-kupu ya. Biasanya kupu-kupu ini punya keahlian khusus. Seperti jago ngedit, jago main game biasanya. Kalau kupu-kupu itu kerjaannya kuliah pulang. Di kampus pagi, di malam, ke kampus pagi, ke rumah malam. Jadi nggak ada kegiatan apapun selain ke kampus saja atau ke rumah. Selanjutnya yakni kuliah rapat. Nah ini mahasiswa yang terlalu banyak kegiatan biasanya. Nah kura-kura sendiri kuliah rapat. Nah kalau pagi mesti kuliah, namun terkadang ada rapat mendadak, jadi nggak bisa ikut kuliah. Tugasnya ya rapat dan rapat terus-terusan mulai dari pagi sampai malam nggak selesai. Nah ini biasanya kalau bisa seimbangkan antara kuliah, rapat atau naring, jangan di salah satunya. Rapat pagi rapat malam rapat, dan ya kalian lupa tugas, senangnya joki tugas nggak mari-mari. Oh maaf ya. Senangnya joki terus-terusan nilai kalian ya jeblok dan lain-lain. Usahakan seimbang antara rumah, rapat, dan nongki. Selanjutnya yakni kunang-kuning, kuliah nangkring. Nah ini biasanya mahasiswa yang suka jalan-jalan atau uangnya banyak. Sukanya itu tempat-tempat yang estetik buat foto Instagram. Nah biasanya ini cewek-cewek yang biasa jadi kunang-kunang mesti carinya kafe yang estetik. Ini kafe estetik loh, ayo ke sana. Enggak apa ya, kalau tugas ya dikerjakan, cuma kadang mepet deadline baru dikerjakan bersama circle-nya ya, benar, dengan circle-nya di kafe tersebut. Sekalian gibah, sis tadi di kuliah loh, aku nemu cogan dan lain-lain, dibahas di tempat ngopi tersebut. Nah, itulah mahasiswa kunang-kunang, sukanya itu nangkring terus. Nah, terakhir yakni mahasiswa kutu-kutu. Kuliah turu, kerjanya pagi siang malam turu. Di kampus ada jam kuliah ya turu lagi. Tidur terus nggak selesai. Kalau ada dosen ya tidur, kalau di rumah ya tidur, kalau di angkringan ya tidur aja terus nggak selesai. Tapi ya mungkin karena kuliah turu ini biasanya mungkin mahasiswanya bekerja atau double degree.
Nah, double degree sendiri kuliah di dua tempat yang berbeda, dua jurusan berbeda. Seperti halnya contoh, pada tahun 2020 saya mengambil jurusan S1 Manajemen di Universitas Terbuka. Pada tahun 2021 saya mengambil jurusan S1 Pendidikan Sejarah UNED, Universitas Jember. Nah, otomatis saya kuliah di dua tempat, di dua jurusan yang berbeda. Itu bisa disebut dengan double degree. Biasanya double degree ini paling sibuk banget. Cari uang, ya kuliah, yang tidur, ya ngerjakan tugas, dan lain-lain. Mungkin karena ya kepintarannya di luar nalar, jadi ya di kampus tidur-tidur aja, nggak selesai-selesai. Malamnya baru nugas. Nggak mendengarkan apa yang dosen ucapkan, yang penting ngerjakan tugas dan lulus. Oke, selanjutnya, next, Kak. Udah slide terakhir, Kak. Oke ya, baik, terima kasih. Ya, saya lihat komentar dulu. Oke, kampus pagi malam pusreng. Nah, biasanya ini fakultas teknik yang paling banyak ini. Paginya ngampus, malamnya pusreng, laprak urusan belakang. Yang penting pusreng sampai mitik. Kak, kalau ospek itu wajib pakai dasi apa enggak? Oh, biasanya wajib ya. Setiap ospek itu ada pasti dasi untuk dipakai. Apalagi ospek fakultas itu, wah, wes atributnya lengkap harusan. Kalau enggak nanti kena hukuman dan lain-lain. Untuk rapat sendiri, rapat tergantung organisasi apa yang kalian ikuti. Kalau rapat jurusan biasanya rapat himpunan mahasiswa jurusan sendiri enggak begitu padat ya. Kalau sudah rapat badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas, itu rapatnya pagi sampai malam nggak selesai-selesai. Prokernya bukan main, banyaknya. Kakak saja yang di asisten laboratorium saja sudah capek rapat terus pagi sampai siang, siang sampai malam. Jadi diimbangkan nanti antara kuliah dan nangkring. Dilihat kemampuan kalian ya. Cewek dan circle. Oh, biasanya ini ya tadi yang saya sebutkan, kuliah nangkring. Kerjaannya cewek dan circle-nya. Nanti kalian akan mengalami hal tersebut di perkuliahan tentang circle. Ada geng ini, geng itu, dan ini bisa menjadi masalah ketika kalian menjauhi seorang mahasiswa. Intinya jangan cari musuh ketika kalian masuk kampus. Cari teman aja yang banyak. Lalu oke, mungkin saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, tadi sempat terkendala di device. Oke. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Mas Yasid yang sudah memberikan pemaparan yang sangat menarik dan informatif ya, teman-teman. Oke, seperti yang saya katakan tadi di awal, di sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanyakan bagaimana sih tips, bagaimana sih strategi menjadi maba yang produktif, boleh silakan raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Kak, mau tanya, Kak. Oke, kepada Kak Arif D. Silakan. Saya mau tanya, sistem pengajaran kalau di kuliah itu gimana, Kak? Sistem pengajaran dari dosennya. Oke, mungkin langsung saja ya, Bang Yasid. Katanya Kak Arif nanya. Yeah. Kak Arif nanya, gimana sih sistem pembelajaran di perkuliahan itu? Ada nggak perbedaan antara sistem pembelajaran yang ada di sekolah dengan di kampus gitu? Silakan. Pertanyaan yang bagus ini. Ini sistemnya pasti berbeda sekali. Di SMA pasti kalian sudah dituntut untuk mengambil mata pelajaran ini. Semisal kelas 12 ada mata pelajaran PKN, Penjas, Akidah, Fikih, Seni Budaya, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, Bahasa Arab, Quran, Hadis, Nahwu, Shorof, Sejarah Islam, Sejarah Peminatan, Geografi, Sosiologi, Ekonomi, dan masih banyak. Namun di dunia perkuliahan sendiri kalian bisa war SKS atau perang mengambil mata pelajaran. Semisal ada 20 mata kuliah. Kalian harus berperang dengan teman-teman kalian untuk mengambil mata kuliah tersebut. Nah, ini biasanya terjadi di universitas yang tidak menerapkan
sistem paket kuliah. Jadi kalian harus cepat-cepat mengambil mata kuliah tersebut agar tidak kehabisan SKS. Kalau kakak di UNESA sendiri sudah ada sistem paket, jadi nggak perlu perang-perang SKS, perang sampai tengah malam ambil KRS-nya. Ya begitu Kak. Jadi intinya tergantung universitasnya sendiri. Apa sudah dipaketkan mata kuliahnya atau harus berperang untuk mengambil mata kuliah tersebut. Iya, makasih. Maksud dari SKS itu apa, Kak? SKS. SKS sendiri Iya. yakni sistem kredit semester ya, yang dimana yakni jumlah total dari mata kuliah yang kalian ambil. Biasanya SKS ini yang normal itu minimal 20, maksimal 24. Jadi kalian bebas memilih mulai dari 20 atau 24 bagi yang enggak ada sistem paket KRS. Oke, bagaimana Bang Arif? Oke, kami ya. Oke, kita anggap cukup ya, teman-teman. Nah, sekarang ada nih pertanyaan di kolom chat dari Kak Leo Armadika. Kak, sekarang banyak info kuliah itu minimal ikut organisasi A, B, C, maupun D. Nah, sehingga banyak menimbulkan FOMO. Nah, tips menghindari FOMO akan organisasi kampus itu bagaimana? Nah, silakan nih, Bang Yasid jawab. Nah, ini ya, FOMO sendiri tergantung kalian masing-masing. Minimal ikut organisasi ABC itu adalah hoax ya, jangan percaya. Nanti ada kakak tingkat yang bicara ke kalian, Dek kamu ikut organisasi ini biar kamu bisa berkembang, nggak usah sesuai dengan kemampuan kalian saja, nggak usah dihiraukan saja, nggak usah peduli, sesuai dengan kemampuan kalian saja, karena itu kating-kating yang jahil ingin mengganti apa ya, istilahnya kalau kalian join organisasi tersebut, kalian bisa menggantikan kating-kating kalian yang akan lulus. Jadi istilahnya generasi baru. Jadi agak ditakut-takuti ketika ospek jurusan atau fakultas nanti. Dek, kamu harus ikut organisasi ini ya. Dengan mahasiswa yang polos, yang nggak tahu apa-apa, iya Kak, nanti saya ikut. Sudah kelar hidupnya nggak. Kalau nggak bisa organisasi tersebut, ya jangan diambil. Untuk menghindari FOMO sendiri, kalian harus jadi diri sendiri. Jadi nggak usah hiraukan saja orang lain yang bicara buruk tentang kalian. Kalian adalah orang hebat, orang yang mempunyai kemampuan istimewa dibanding orang lain. Dan juga kaum itu biasanya punya kelebihan khusus. Ini yang nggak banyak orang tahu. Punya kelebihan khusus yang tidak diketahui dirinya sendiri atau orang lain. Jadi masih tersembunyi, masih belum muncul sama sekali. Nanti ada waktunya kok kelebihan kalian akan muncul dengan sendirinya. Itu Mas, sama Mas. Mas Leo Armadika. Iya, Mas Leo Armadika. Nah, iya itu ya, Kak Leo Armadika. Gimana? Oke, kita anggap cukup ya. Nah, teman-teman, saya sampaikan ya bahwa ini memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Dani Holil. Katanya Kak mau nanya gimana sih agar kita aman-aman aman dan terhindar dari circle-circlean. Nah, ini ya fenomena yang sering terjadi di mahasiswa, adanya circle-circle atau komunal-komunal tertentu. Nah, siapa tahu Bang Yasid ingin berbagi tipsnya, boleh silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk saya sendiri, dari saya cuma jangan pilih-pilih teman. Semua itu sama ya. Jangan pilih-pilih teman, rangkul semua teman, jangan membedakan. Misal ya ada yang dari luar Jawa nggak bisa bahasa Jawa, ya kita dekati, kita ajak bicara. Lalu teman kita yang semasa SMA juga berkuliah yang sama, juga kita dekati juga, jangan sampai jauh. Nah, hal ini bisa menjadi positif bagi kita untuk memperluas relasi tanpa
tanpa membuat sebuah circle baru. Jadi ya satu angkatan, satu jurusan, bahkan jurusan yang lain bisa kita rangkul jadi satu. Kita tidak tergabung di circle orang kaya, tidak tergabung di circle orang tinggi, tidak tergabung ke circle orang pintar. Dia kita jadi biasa-biasa. Ya, mungkin itu Mas, itu Mbak, oke. Sama Mas Dani Khalil ya. Iya, Oke kak, benar makasih banget kak. ya. Oke, sama-sama. Nah, benar banget ya, teman-teman. Jadi dalam perkuliahan itu kita nggak boleh ini loh, milih-milih teman-teman gitu. Dia nih beda kelas dengan kita, itu nggak boleh, teman-teman. Kita temani semua orang untuk menghindari circle-circle tertentu gitu. Oke, ada beberapa pertanyaan juga yang berkaitan dengan ospek. Kayak sepatu dalam ospek itu kayak gimana, kemudian banyak nggak hukuman ketika di ospek. Nah, ini katanya rasanya menarik nih untuk dijawab. Siapa tahu Kak Yasid nih bisa lah berbagi pengalamannya sedikit mengenai ospek-ospek. Oke, silakan. Untuk sepatu saat ospek sendiri biasanya hitam ya. Di universitas saya sendiri di tingkat fakultas itu pakai warna hitam. Jadi nggak bisa pakai warna sembarangan. Setiap pasti ada aturannya sendiri. Nanti dijelaskan oleh panitianya masing-masing. Nah, kalau kalian melanggar peraturan, misal ada peraturan yang menjelaskan tentang kalian tidak boleh tidur selama materi langsung atau akan mendapat hukuman tingkat sedang. Tingkat sedang yang dimaksudkan yakni menulis esai atau membuat sebuah surat pernyataan bahwa saya tidak akan mengulangi pernyataan tersebut. Nah, hukuman ospek sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni hukuman ringan, hukuman sedang, atau hukuman berat. Hukuman ringan itu biasanya hanya ya teguran atau menulis esai 1 lembar atau apa. Itu pokoknya ya masih mudah ya. Lalu untuk hukuman sedang sendiri biasanya agak berat. Biasanya hukumannya minta tanda tangan ke kakak tingkat, namun kakak tingkat kalian tidak akan memudahkan kalian dalam mendapat tanda tangan, pasti dipersulit. Dan biasanya hukuman sedang ini membuat surat pernyataan bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut. Nah, hukuman tingkat berat sendiri yakni kita tidak diperbolehkan ikut ospek tersebut atau kita menunggu 1 tahun untuk ikut ospek berikutnya. Nah, mengapa kalian harus ikut ospek? Nah, setiap universitas pasti mewajibkan ikut ospek untuk mengambil istilahnya agar dapat sertifikat yang bisa digunakan untuk lulus wisuda. Nah, syarat wisuda sendiri yakni lulus ospek fakultas atau ospek universitas. Nah, ospek jurusan tersendiri kadang tidak ada ya di setiap jurusan, tergantung dengan universitasnya mewajibkan ospek jurusan atau tidak ya. Ini tuh Mas. Oh iya, itu ya teman-teman terkait ospek itu sendiri. Dan ya, silakan berjuang di UMPTKIN untuk merasakan bagaimana rasanya di ospek. Itu adalah hal yang indah sebenarnya, teman-teman. Oke. Nah, ini nih mungkin saya jadiin pertanyaan terakhir ya. Ini ada Kak Satriani. Nah, mungkin Bang Yasid nih merupakan asdos ya dari kampusnya. Ya, Kak Satriani nih nanya, gimana ya misal kita mau jadi asdos tapi belum punya pengalaman soal itu. Nah, terus misal nih Kak, yang anak introvert tuh mau berkembang jadi lebih baik dengan cara salah satunya itu dengan menjadi asdos. Nah, gimana tuh Kak cara membangun chemistry yang baik dengan dosen? Nah, silakan Kak. Nah, dijawab langsung nih sama asdos teman-teman. Ini mau jadi asdos ya? Yes, nggak apa-apa yes. Kalau jadi asdos di univ kalian juga yes, silahkan karena ya agak sulit untuk menjadi asdos karena dosen sendiri yang menunjuk kamu jadi asisten saya ya, bantu saya. Nah, itu sudah bisa dikatakan asdos. Dosen tersebut percaya kepada kalian. Ketika dosen tersebut dapat tugas dan kalian bisa melakukannya, ya sekalian sudah bisa dikatakan asdos.
Namun tugas tersebut ya bukan tugas kuliah, tugas khusus seperti proyek universitas, proyek fakultas, atau proyek luar kampus. Nah, bagaimana cara menjadi asisten dosen? Caranya itu hanya dengan dekat dengan dosen tersebut, jadi pengurus kuliah, mata kuliah dari dosen tersebut. Ketika dosen tersebut ketika mata kuliah yang diajar oleh dosen tersebut, kalian usahakan jadi penanggung jawab mata kuliah tersebut. Jadi ya dekati saja dosennya. Kalau dosen minta kalian buat ini, udah lakukan saja, jangan membantah. Nanti suatu saat dosen tersebut akan percaya dengan kalian. Jujur kakak semester 1 itu introvert banget, nggak ikut apa-apa atau ya anak kupu-kupu kuliah pulang di semester 1. Namun semester 2 karena jadi asisten laboratorium juga koordinatornya, otomatis dosen mulai mengenal saya sendiri, dan bulan kemarin kalau bulan Maret langsung dijadikan asisten dosen dari seorang profesor sekarang. Bukan hal yang mudah untuk menjadi asisten. Jadi ya sekarang saja ada 3 proyek yang saya tangani, jadi harus membagi waktu habis-habisan, mulai dari kuliah, kerja, tugas, proyek dosen, asisten laboratorium, organisasi luar kampus, dan masih banyak lagi. Jadi sehari hanya tidur 3 jam, 4 jam, kadang ya nggak tidur sama sekali, jujur nggak tidur sama sekali, ya kuat-kuatan saja kalau jadi asisten dosen nanti. Juga jangan cengeng ya kalau jadi asisten dosen, karena kalau kita dapat proyek dan kita salah melakukannya, dosen tersebut pasti akan marah-marahan. Kamu ini kok nggak bisa ngerjain ini, padahal kamu sudah jadi asisten saya, seharusnya kamu bisa melakukan ini. Jadi mental kalian juga diuji ketika menjadi asisten dosen ya. Jadi kalau bisa jangan cengeng ketika dimarahi oleh dosen tersebut. Ini tuh Mas Hadi. Ya, baik. Terima kasih ya Kak Yasid sudah memberikan tips bagaimana sebenarnya menjadi asdos. Jadi untuk menjadi asisten dosen itu adalah hal yang cukup langka ya teman-teman. Kita harus memunculkan atau memperlihatkan potensi yang kita punya gitu, agar dosen bisa melirik kita dan mengajak kita untuk menjadi asistennya. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya untuk webinar pada malam hari ini. Sekarang saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Kak Yasid selaku narasumber kita pada kegiatan webinar kelas pengembangan diri ini di seri ketiga Mudah Bermakna. Juga kepada teman-teman peserta yang sudah menyempatkan bergabung kegiatan ini, penyelenggara Mudah Bermakna atas programnya yang sangat luar biasa ini membantu calon mahasiswa baru 2023. Oke, teman-teman. Jadi menjadi mahasiswa itu merupakan sebuah anugerah ya, yang tidak semua orang bisa merasakannya gitu. Oleh karena itu, kita harus memilih organisasi yang tepat, kemudian kegiatan-kegiatan yang tepat agar kita jadi produktif gitu teman-teman. Karena jangan sampai kita jadi mahasiswa hanya sekedar belajar di ruangan persegi yang membosankan itu ya. Kita harus mengeksplor keluar. Banyak kok kegiatan-kegiatan baik itu di internal kampus maupun eksternal kampus seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin di akhir sesi saya minta lagi untuk beberapa orang ya menyampaikan kesan dan pesannya nih selama kegiatan webinar ini. Ada yang mau volunteer, teman-teman? Ini pesan saya, doain Kak. Wah, siap. Lulus semua ini. Doain ya. Siap. Amin. Oke. Nah, gimana nih Kak Arif kesannya webinar kali ini? Mantap Kak, mantap. Mantap ya. Oke. Gimana nih teman-teman yang lain? Ada yang ingin volunteer lagi? Menyampaikan kesan dan pesannya?
Ya, alhamdulillah Kak. Jadi sedikit-sedikit tahulah persiapan buat ospek tuh gimana. Ya. Terus di dunia perkuliahan tuh gimana Kak. Mantep sih. Oke, Bandani Holil. Satu lagi nih, cewek mungkin. Silakan menyampaikan kesan dan pesannya selama webinar ini. Atau saya tunjuk aja ya kalian. Halo Kak Sahratun Nisa. Monitor. Keren sih Kak, mantap. Oke. Ada pesan untuk webinar-webinar berikutnya? Oke. Baik teman-teman, sebelum saya tutup, saya minta lagi kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Kita foto bareng lagi sebelum kita selesaikan. Ayo teman-teman, on cam. Wah, keren nih. Ayo, ini udah beberapa orang nih yang on cam. Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Sekian ya webinar kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus dan menjadi maba yang produktif tahun ini. Oke. Amin ya Allah. Amin Kak, amin. Oke, akhir kata, tiada kesan tanpa kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.